Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Bersama kami, saya Belil Kumahua dan saya Adinda Syalahita Likumahua di Random Music Faith. bersama Inilah program dari Pijar TV, di mana kita akan menjawab pertanyaan kalian tentang praise and worship. Episode sekian di belakang. Kita masih di House of Gratitude, Yes. GKS ya kan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung pertanyaan pertama. Tangan ajaib. Tangan ajaib. Episode sekarang tangan ajaibnya. Palanya Jeremiahnya udah gede. Anak pancingan ya. Oke. Menurut kakak. Jadi gini. Belum. Menurut kakak pribadi, bolehkah pelatihan skill musisi, soundman, vokalis gereja dijadikan unit bisnis atau sarana menghasilkan uang oleh suatu lembaga? Bukankah saling membekali dan bersinergi satu sama lain memang tugas gereja? Betul, tugas gereja. Pertanyaannya, yang membekali ini gereja kalian atau bukan? Ya, atau siapa tahu emang tempat les. Iya, karena gini, betul, gereja, sebagai gereja kita menggunakan gereja untuk membangun orang. Bukan kita menggunakan orang untuk membangun gereja, betul. Itu kan yang benar ya. Jadi kalau kita punya gereja dan kita punya sumber dayanya, kenapa nggak kita pakai itu membangun orang? Dan saya pun pribadi, dengan Dinda juga di tempat kami melayani, kami rajin memberikan equipping gitu. Kita sering kasih equipping. Yeah. Cuma gini, ketika kita panggil seseorang misalnya dari luar, misalnya saya mau minta guru vokal untuk mengajarkan sebagian dari ilmu yang dia punya buat teman-teman yang melayani di gereja saya gitu. Ketika dia datang, saya akan tetap memberikan dia, orang bilangnya PK gitu, tapi saya akan tetap kasih dia love gift ataupun bayaran gitu untuk menghargai effort yang dia berikan. Karena mungkin satu, dia bukan terdaftar di gereja kita. Kedua, yang kita ambil ilmunya. Ya. Nah, ilmu itu kan butuh belajar, butuh waktu segala macam. Nah, banyak juga orang-orang yang saya panggil, mereka nggak minta bayaran, bahkan mereka senang dengan senang hati. Tapi sebagai sebuah bentuk kesadaran, saya pun ingin memberikan sesuatu, karena biar gimana pun ada ilmu yang dia berikan gitu. Waktu dia menginvestasikan ilmunya dia, berarti di situ kan kita bukan hanya belajar dari 1 jam.
Misalnya kita belajar 1 jam nih equipping, tapi kan bukan cuma 1 jam itu aja kita bayar dia tuh bukan buat 1 jamnya, kita bayar dia buat pengalamannya dia belajar bertahun-tahun sampai dia bisa mengajar hanya dalam waktu 1 jam gitu. Jadi kalau saya pribadi dengan senang hati akan memberikan sesuatu untuk orang yang memberikan ilmunya buat kita. Apalagi kalau orang itu bukan terdaftar di gereja kita. Ya. Kalau misalnya dari orang intern, orang yang ada di dalam, kita sih santai banget beliin kopi aja, beliin roti juga udah pada seneng gitu. Karena dia ada di dalam rumah, kita tertanam dalam satu gereja yang sama. Sehingga kita punya, bukan obligasi ya, tapi kita punya kesadaran hati untuk memperbaiki, kita saling membangun. Karena ya. balik lagi gereja untuk membangun orang. Ya, nah, ya. kalau sekarang ada sebuah institusi terpisah, lembaga terpisah yang bukan dari gereja, dan mereka menerapkan sistem seperti itu, menurut saya gini, kalau mereka punya ilmunya, mereka punya waktunya, dan mereka memikirkan sedemikian rupa, mereka investasi waktu, mereka investasi tenaga, hati pikiran untuk membuat sebuah lembaga di mana mereka bisa equipping, kenapa nggak kita berikan kontribusi juga ke mereka gitu? Kan nggak apa-apa gitu, maksudnya selama kita punya, kalau memang kita nggak mampu ya nggak usah gitu, kita bisa gunakan yang lain dulu. Tapi kalau ada cara-cara lain kok, banyak cara-cara lain, bahkan even kalau kita mau belajar hari gini kan tinggal buka YouTube juga bisa sebenarnya. Tapi kalau memang kita mau effort sampai seperti itu, ya kenapa tidak gitu, kita memberikan, menurut saya sih nggak apa-apa aja gitu. Unit bisnis, iya, kan maksudnya gini, di mana ada demand, di situ ada supply gitu aja kan, kalau kita bicara bisnis simpelnya kan gitu. Nah, kalau kita pakai konteksnya untuk, oh ini kan untuk pelayanan segala macam, betul mungkin, tapi balik lagi, kalau memang itu lembaga didirikan khusus untuk equipping, kenapa nggak kita kontribusi juga, kita memberikan yang terbaik buat mereka juga, karena mereka udah investasi waktu, tenaga, dan pikiran. Kalaupun misalkan kita, lembaga itu cuma memanfaatkan gitu, ya kalau jangan dipakai. Ataupun gini, kalau emang ternyata niatnya mereka seperti itu, tapi Tuhan tetap bisa menunggangi niat jeleknya itu buat manfaatnya buat kita gitu loh. Maksudnya jangan langsung kayak, udah nggak mau, gitu, untuk karena lembaga itu tidak mau melayani hati. Kita kan nggak pernah tahu juga hatinya lembaga itu kayak gimana, pertama. Dan kedua adalah cek juga hati kita. Kita mau beli tiket konser di lembaga yang bahkan nggak ada value kerajaan sorga, tidak ada manfaatnya buat kita. Kita mau loh bayar itu. Kenapa untuk mengequip diri kita? Kita masih mau langganan streaming service aja, bayar tiap bulan. Itu lembaga yang tidak memikirkan kerajaan sorga gitu. Jadi mungkin dibalik aja mindsetnya ya. Iya, sama aja kayak kalau misalnya kalian mau kursus musik di luar gitu yang nggak pakai value kerajaan sorga juga kan kalian bayar. Iya. Gitu. Kenapa kalau untuk sesuatu yang memang untuk kebaikan kita semua, kenapa nggak kita kasih? Karena mungkin ada orang yang mendapatkan penghasilan dari situ, kita kan nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Jadi balik lagi nggak usah mikirin niat jeleknya orang lain, tapi niatnya kita, hatinya kita yang harus kita cek sebenarnya. Kan kalau saya bandinginnya gini, gampangnya apple to apple gini. Ada satu lembaga yang bukan nilai-nilai Kristen, dia cuma ngajarin musik tok misalnya ya, equipping tok, atau misalnya media les, tetap harus bayar kan. Sementara ada lembaga lain untuk kebutuhannya memang secara khusus untuk pelayanan. Kita juga tetap bayar. Kalau saya akan tetap pilih yang jelas value-nya, dalam kebenaran, dalam mindsetnya kingdom gitu. Mau kita mau membangun kerajaan sorga, membangun kerajaan Tuhan di bumi ini supaya semakin bisa melayani dengan lebih baik. Ya. Ilmu tuh bisa dari mana aja sebenarnya kan. Betul. Jangan terpatok. Semoga cukup ya jawaban kita. Oke, next. Satu pertanyaan aja jawabnya panjang. Ya, kelihatan mukanya. Ya, ketahuan. Deh. Oh my God! Wow! Mau tahu alamatnya di mana? Cek. Ada di bawah sini. Kak, pemuritan khusus bagi para musisi dan WL Singers gereja, apakah seharusnya wajib bagi setiap gereja? Karena jarang aku menemukan ada pemuritan khusus para imam musik di gereja sih, Kak. Iya ya, tapi kurang ya. Kalau di kita pemuritannya kadang-kadang one-on-one ya. Ya. Bukan yang institusi, kayak bukan yang kayak besar, sekolah besar terus ini pemuritan untuk worshipper gitu. Itu kayaknya emang nggak tahu sih, aku pernah ada di daerah Bandung ya. Cimahi ya. Salah itu ada tuh pondok emang buat equipping sekolah, itu. Kalau itu sekolah. Beneran sekolah. Kalau kita bicara konteksnya dalam gereja, menurut saya gini. Memang harus ada sih. Pemuritan tuh penting sih. Tapi gini, kalau misalnya kita memang tertanam ya dalam sebuah gereja, sebetulnya kan kita dengan sendirinya kita juga memiliki pemuritan yang ada di dalam gereja gitu. Itu kan sebenarnya udah menjadi satu landasan. Kayak contohnya misalnya di gereja kami ya, kita punya new creation namanya. Semua
yang ada di dalam Basic gereja foundation. kita, basic foundationnya harus sama. Kita harus Ya. nonton dulu video-video yang kita udah siapin sebagai bentuk ada workbooknya kita bisa belajar. Betul. Itu siapapun Ya. yang melayani asyir kayak melayani media, tim musik, yang manapun harus belajar itu dulu. Volunteer, pokoknya semua harus belajar itu dulu. Lalu ada next step-nya, ada next level gitu. Kita belajar juga. Menurut saya itu bagian-bagian dari pemuritan langkah-langkahnya. Tapi memang secara khusus harusnya tim worship kan dia punya worship pastor. Nah, worship pastor ini memang punya tanggung jawab untuk memuridkan supaya orang-orang yang melayani itu melayani dengan landasan kebenaran firman Tuhan gitu, nggak cuma sekedar main aja. Nah, problemnya ini juga sering menjadi polemik ya, karena banyak musisi tanda kutip seolah-olah tuh memang nggak dimuridkan, seolah-olah karena mereka mungkin udah yang penting kita bayar aja gitu. Ini kan kayaknya lagi perdebatan lagi seru belakangan ini hal-hal seperti ini. Cuma buat saya gini. Kalau kita memang benar-benar mau mereka melayani dengan kasih, kita juga harus ajak mereka untuk menjadi bagian gitu, dan harus disamaratakan, jangan dikasih spesialisasi gitu. Dia musisi udah biarin aja. Ada juga sih yang suka kayak gitu kan. Ya udahlah musisi nggak bisa dia apa-apain yang udah begitu gitu. Nggak juga kok. Banyak juga kok musisi-musisi yang mau dimuridkan. Cuman memang mungkin metodenya nggak sama seperti yang lain, karena musisi ataupun seniman tuh memang kadang-kadang cara berpikirnya beda, cara responnya berbeda. Jadi memang dia harus dapat satu metode yang berbeda dan metode yang khusus gitu. Tapi tetap harusnya landasannya tetap sama, harus tetap dimuridkan. Karena biar gimana pun kalau kita nggak dimuridkan kita bisa ngaco. Ibaratnya ya kan? mau direpotkan ya. Iya. Jangan mager untuk memuridkan orang. Betul. Gitu sih. Dan kalau kita mau memuridkan kita juga harus dimuridkan. Kita nggak bisa memuridkan tanpa kita sendiri dimuridkan. Kita nggak bisa memberdayakan tanpa kita juga diberdayakan. Next, panjang-panjang nih jawabannya yang kali ini. Biasanya pertanyaan yang panjang, sekarang panjang kan. Iya, biasanya Aus, pertanyaannya. Tapi aku senang sekarang fontnya gede. Ya, happy anniversary. Udah lewat. Oke, jadi Belum. Seandainya nih Kak, tim PW gerejaku diundang untuk melayani di gereja lain. Tapi gerejanya denominasinya berbeda dengan gerejaku. Gerejaku karismatik dan yang kita layani beda tipenya. Tipenya apa ya? Apakah introvert? Apakah 37, kita tipe 37, rumah 346. apakah kita harus lebih behave atau berekspresi sebagaimana biasanya? Contoh Paulus aja sih. Benar. Di antara orang Yunani aku seperti orang Yunani, di antara orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan mereka. Kita pernah yang sangat ekspresif, terus kita harus melayani di gereja Presbyterian. Kok lagi ini lagi? Ya itu kita bisa apa ya? Tetap berekspresi tapi dengan cara-cara yang mereka bisa lebih menangkap familiar. jadinya gitu loh. Jadi maksudnya gini, kita jangan terpatok sama hal-hal seperti itu, karena menurut saya hal-hal seperti itu hal-hal yang sebetulnya boleh dibilang tidak esensi, karena kalau kita fokus ke situ jadinya kita melihatnya itu sebagai sebuah bentuk gitu, sebuah bentuk yang jadinya agamawi gitu, harus seperti ini baru nih kita worshipnya. Yang ini kayaknya salah, yang ini bener. Kalau menurut saya enggak sih, maksudnya Christian worship itu ekspresinya tergantung setiap gereja punya DNA-nya masing-masing, caranya mungkin beda-beda. Tapi at the end of the day, object of worship-nya jauh lebih penting. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita muliakan namanya gitu. Nah, kita pernah juga kok ngalamin seperti tadi Dinda cerita, kita juga pernah pelayanan dari awal udah diingetin sama boleh nggak jangan terlalu seheboh biasanya ya gitu. Kalau secara ini kita kayak mungkin seolah-olah ngerasa tertahan, tapi saya percaya gini, Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun. Dan kadang-kadang waktu kita menggunakan bahasa yang mereka lebih familiar, cara-cara yang mereka lebih familiar, pesan Tuhan juga bisa nyampe dengan benar ke mereka kok gitu. Jadi jangan pernah batasin Roh Kudus seolah-olah harus kayak gini karismatik cuma banget baru Tuhan bisa doang. ngomong. Enggak kok, enggak kayak gitu. Jadi kalau buat saya, kalau kita masuk gini, kalau kita nggak datang ke rumah orang ya, orang kan setiap rumah punya caranya sendiri, punya peraturannya sendiri, punya rulesnya sendiri. Mungkin di rumah kamu nggak harus buka sendal, tapi kalau di rumah orang tertentu mereka appreciate kalau kita buka sendal dulu. Ya itu kan rumahnya mereka. Kita harus menghargai cara-cara yang ada di rumah tersebut. Kenapa nggak buka sepatu? Kenapa nggak buka sendal? Itu contoh analoginya seperti itu. Jadi kalau memang cara mereka seperti itu, kita adaptasi dengan yang ada di situ. Mungkin kita lebih bisa, mungkin nggak harus behave sih, cuma kita lebih menjaga dengan lebih baik gitu. Maksudnya mungkin jangan seperti heboh, jangan seheboh ini gitu. Kita punya batasannya. Sebenarnya spirit led aja sih. Betul banget. Dan banget. Roh Kudus tuh kan bukan rebel gitu loh. Kita nggak diajarin rebel di situ. Kita nggak diajarin nggak sopan gitu. Roh Kudus tuh roh yang penurut, roh yang mendisiplinkan teratur, yang kita juga. gitu. Jadi spirit led aja. Jadi
Kalau emang biasanya kamu heboh terus Roh Kudus bilang agak kalem ya di sini misalkan gitu. Spirit light aja gitu. Jangan terpatok sama satu bentuk. Yes. Oke? Semoga terjawab. Udah? Udah, cukup. Karena Wow. panjang jawabannya Oke. kali ini. Nah, seperti biasa. Wow. Temennya happy di situ. Untuk yang suka menyampaikan pertanyaan, Mengirimkan beberapa Mengirimkan. pertanyaan ke kita akan mendapatkan ya terpilih dan mendapatkan merchandise. Menarik. Ada tote jadi bag, kalau terpilih pertanyaanmu, ada baju, ini baju yang sering Berry pakai juga. ya faith over fear. Betul, there's no fear ya. Kalau sama Tuhan Yesus nggak ada ketakutan. Padahal aku sih takut. Oke, sama ada tumbler. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya di rumah banyak nyamuk ya, Bukan tumbler ini. Aduh. Maaf ya kalau udah bapak-bapak gini. that jokes for life. Dan Aku suka ini. kami dengan bangga mempromosikan store terbaru dari Pijar TV, CALLA. Ya, Cala. kalian bisa langsung beli saja ya. Ini Tulisannya banyak banget. Bright Future ya? Yes, Ih, dan bagus ini deh. ini Bagus sekarang. bisa buat Makasih. laptop ya, bisa buat laptop di sini, banyak kantongnya. Nah, Raket tenis ini mulai. di belakang sini, sebentar mau dibalik ini. Nah, di belakang sini ini ya. Jangan masukin handphone di sini ya. Tadi Karena bisa jatuh ya. ternyata Kalau ini kita buat, masukin handphone jatuh. Jangan udah jadi Handphone contohin mana ya, lagi. by the way? Ternyata ini buat koper. Jadi kayak Hmm, misalkan my phone lagi traveling daripada bawa kanan kiri, taruh aja di ini kopernya nih apa di slide yang di Bener. gagang kopernya terus udah tinggal cek-cek-cekrannya. Pokoknya kayak artis-artis Korea. Oh iya, iya. Nggak tahu sih, nggak salah Oke, ya. kalau butuh informasi lebih lanjut tentang store Pijar yang si CALLA ini Kala, langsung aja di sini. Sini. Oh, sakit. Di sini. Di sini. Di sini ya. Sekarang dia pindah ke sini. Oke, editor, mantap. Itu aja dari kami, Wendy Music Page. Sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yes. Nama saya Billy Kumahua. Saya Dinda Calai-Tali Kumahua. Signing out. God bless you. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.